mungkin. Tapi maksud saya dari talent scouting timnasnya dia harus mencari pemain yang lebih matang lah. Kalau mau dalam tanda kutip berlomba untuk misalnya untuk Piala Dunia ya. Pemain yang matang dalam usia misalnya memang udah reguler main di klub. Nah itu yang penting karena itu yang terjadi dengan JISS, ya kan? JISS luar biasa karena dia reguler main. Nah, jadi kalau mau ekspektasi tinggi kita juga harus cari pemain yang memang reguler bermain di klubnya sehingga itu ekspektasi kita bisa lihat gitu. Dan kita kebanyakan jadi bukan grade A ya Bung ya? Iya. Kebanyakan di bawah ya. Ya masih butuh waktu mereka. Kalau grade A ya JISS, ya, Martin Pas, Emil Audero kan itu sudah pemain-pemain inti di klub masing-masing kan. Ya itu yang sudah bisa dibilang. Joe Pelupesi masih, Calvin Verdong. Kurang Bang Ricky, kita break lagi. Ya. Kami kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di Sport. Halo Mai. Ya Marco. You final calling? Apa? Final calling? Sekarang yuk. Sekarang. Oke. Halo, Halo Bang. final calling nih. Apa? Iya, ayo buruan. Oke. Sekarang ya. Yaudah aku kesana. Saksikan Road to Championship Live dari Stadion Sriwidari Solo hanya di Nusantara TV, sahabat kita. Nusantara Ekonomi Update. Di Nusantara TV. Liga Nusantara 2025-2026 kembali tayang eksklusif di Nusantara TV. Siap membawa setiap momen perjuangan ke layar kaca Anda. Bung Ricky dan juga Bung Ropan di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, ya satu negara harus punya liga yang berjenjang. Ada yang super ya kan, Premier. Ada Championship. Ada juga yang kedua mungkin ya. Tapi juga ada yang ketiga dan kita punya itu. Ya. Namanya Liga Nusantara. Ya. Nah, ini juga jangan dilewatkan karena tayangan langsungnya ada di Nusantara TV. Oh Oleh iya. karena itu Final Final nih, Bung. Nusantara TV. Iya kan? Iya. Kayaknya klubnya yang kemarin cuma semusim di Liga 3 balik lagi ke Liga 2. Betul. Deyan FC sama Rans. Nusantara. Dua ya, mereka terdegradasi. Ya. Jadi 2,5 bulan kemudian naik lagi. Naik lagi. Tapi memang kalau bisa dilihat mereka paling siap di antara semua tim itu. Tim-tim yang hanya punya siap secara ya finansial juga bisa dilihat. Iya. Ya, karena kan masalahnya di Liga misalnya di Liga Nusantara ini adalah kesiapan klub itu untuk bisa mengerungi Liga 2. Nah, Liga 2 itu kan lebih tough. Iya, dan lebih butuh itu. Jadi banyak yang mundur bukan karena apa-apa, pemain ada tapi campingnya agak kurang. Jadi ya Finansial itu ini. yang harus dilihat sebenarnya nantinya oleh PSSI, oleh PT LIP bahwa kemampuan keuangan dari neraca keuangan dari setiap klub itu yang paling penting. Karena sudah ada terjadi di Liga 3 itu, ada sudah mundur. Persikabo itu mundur. Ya, Persewar di Waropen mundur. Betul. Sehingga karena ini masalah uang lagi. Saya dengar juga sekarang ini baru mau mundur itu adalah Persebata yang kemarin ke playoff. Iya. Tapi udah kalah. Iya udah kalah. Tapi dia mau mundur, coba bayangin. Betul. Baru habis ikut sudah mau mundur. Kenapa? Begitu saya cek masalah keuangan juga. Nah ini yang harus diperhatikan di Liga Nusantara, semua Liga 2. Jadi nantinya kalau Liga 2 ini ada klub-klub yang penting saya ada Liga 2 dulu, jangan masuk ke Liga Super. Itu akan lebih berat. Makanya mereka akan lebih bertahan di Liga 2, bertahan aja. Yang bisa naik dari Liga 2 itu, Championship itu ada orang yang punya, sama seperti kemarin dah. Bayangkara naik, ya kan yang punya kekuatan. Kalau nggak kuat jangan coba-coba, ambruk aja, ke laut aja. Benar, itu sudah terbukti. Jadi itu menjadi pelajaran juga bagi klub-klub yang ada di Liga Nusantara saat ini. Dan kalau kita bicara soal Deyan dan Rans, mereka berdua lah yang paling cocok untuk naik. Satu, memang ada satu jatah yang akan dilihat. PSGS Ciamis yang akan bermain dan Bantul. Persiba Bantul. Ada satu slot. Itu yang hidup mati itu. Itu hidup mati. Pertandingan hidup mati Bantul itu. juga kemarin ada, tapi kemudian tapi ya saya pikir kalau bisa dilihat sampai di Liga 2 juga turun lagi nanti. Dan itu yang dialami. Apa Rans nggak kuat? Apa Deyan nggak kuat? Kuat. Tapi kan turun juga ke Liga 3. Ke Liga Nusantara. Oke, Bung Ricky, mandangnya Liga Nusantara ini dengan klub-klubnya punya nama, punya base
Iya, best supporter yang besar. Iya. Iya, kan? Kita lihat Deli Serdang, Persikota, Persikota, Iya kan? Persiba Bantul, Persiba- itu Persikara rame. Jakarta Bagus. Utara, Iya. saingannya Jakarta. Persija dulu. Iya. Persikapas, ya kan? Persekapas, Bagus-bagus. Ah. Perseda Denpasar. Denpasar, Itu Gresik United. Gresik United. Iya. klub-klub yang memang punya basis supporternya besar. Karena mereka adalah klub divisi utama zaman dulu ya. Ya. Sehingga Liga 3 yang sekarang mereka ini sebenarnya kan kalau kita lihat mirip-mirip dengan divisi utama zaman dulu lah. Oh iya, iya. Ya, memang dengan perjalanan sepak bola sekarang, cara-cara mengelola klub itu udah harus berbeda jauh. Ya. Tadi seperti Bung Ropan bilang bahwa klub yang lebih konsisten dengan keuangannya akan lebih stabil. Stabil, betul. Dejan setelah dia turun, dia nggak bubarin timnya, latihan terus. Oh. Termasuk Rans. Ya. Rans turun, ada negosiasi, pindah ke Batu, mereka siapin tim di saat kompetisi belum terdengar kabar, latihan terus dia. Jadi saya pikir tim yang bersiap Siap, dari betul. awal ya dia yang layak ke sana gitu. Nah, Jadi betul. termasuk PSGC sebenarnya, Ciamis itu. Ciamis, Iya. ya. Yang nggak terdengar orang, tapi mereka tetap mengumpulkan anak-anak muda daerah sana, dikumpulin. Dan pelatihnya kan legend juga kan gitu kan. Heri Keswanto. Heri Keswanto. Heri Keswanto Jadi kan? Iya. ya leadershipnya dia pasti kan delivery ke anak-anak itu. Jadi saya pikir Liga 3 penting karena kadang-kadang di Liga 2 itu ada tim kan sudah dikecilin nih cuma 20 tim. Iya. Ada tim yang memang nggak layak nggak mampu sekuat Liga 2 untuk berkompetisi panjang seperti Liga 2 sekarang. Iya, Karena iya. banyak masalah lah. Iya. Sehingga Liga 3 adalah tempat buat mereka dan sangat cocok buat mereka. Jadi saya pikir jawaban betul sekali buat Liga 3, Liga Nusantara ini ada sehingga menjadi tempat buat tim-tim yang transisi mau ke atas, tadi yang dikatakan Muropan, supaya dia mempersiapkan diri Siap, dari manajemennya, dari pemainnya untuk kalau Liga 2 begini, kalau mau lebih jauh ke Liga 1 ya harus lebih luar biasa lagi. Gitu. Kan ada juga pemain asing di situ, Bung ya. Oh iya, kalau Liga Ini kan Di Liga daya Nusantara tarik. enggak? kalau Liga Nusantara enggak? Liga 2 maksudnya. Liga 2, Liga Ya. 2 ada pemain asing juga. Ada 3 orang di situ. Ada 3 Ya, orang di ya. situ. Nah, Ya, betul. Ya, kalau kan sekarang kita bicarakan dengan Liga Nusantara. Liga Nusantara sebenarnya ada nama-nama asing tapi sudah menjadi warga negara. Ya. Donald Bisa misalnya, bermain di Deyan, Ya. kan? Ada Escobar Silvio. Escobar. Ya main maksud di saya Rans. kok nama Escobar itu nih tapi kan pasti sudah naturalisasi punya semua. Naturalisasi, ya. Karena mereka sudah lama. Udah punya KTP lah, Sudah ya. lama di Indonesia bermain di Indonesia udah cukup lama. Tapi Jadi, secara kualitas permainan bagaimana, Bung? Karena kita lihat di layar kaca kan, wah ini keras juga. Iya. Gol-golnya juga gol-gol yang enak dilihat saya, gitu kan, loh. saya nonton tuh musim ini saya nggak nonton. Musim yang lalu saya ikut nonton waktu Iya. sama BBFC. Iya, iya, Saya kok iya. hadir tuh setiap pertandingan lihat dan memang bagus untuk tipikal-tipikal tuh keras bermain disiplin. Tapi untuk mau naik ke Liga 2 memang harus mempersiapkan tim sebaik mungkin. Betul. Karena dari segi kualitas itu perlu sekali. Bagaimana mereka bisa kompetisi dengan Kalau baik kan? secara permainan di atas Liga 4 jelas. Jelas itu. Lebih rapi walaupun Betul. ada benturan-benturan tetapi sudah mulai ada terlihat skemanya lah. Iya. Dengan bermain bubble di area-area ini sebenarnya karena lapangannya cukup bagus. Iya. Jadi Iya, lumayan. Pengaruh. Iya, pengaruh. Walaupun hujan apa sekarang tapi masih bisa main lah kan gitu. Jadi saya pikir ya nggak jelek-jelek amat lah Liga Nusantara ini gitu. Nggak seburuk Liga 4 yang mungkin ada beberapa Oh, iya, pertandingan iya, yang iya. Oke. kacau banget. gitu Berarti dengan ditayangkannya di Nusantara TV. Nusantara TV untuk besok final Ya. di Solo yang paling seru kan yang tadi Bantul lawan Ciamis. Ciamis ini nih. Itu salah satu habis-habisan ini. Iya, habis dari satu aja itu. Bagaimana, Bung? Itu Bagaimana, Bung? itu rame memang kan. Ya dua-dua punya kesempatan untuk bisa lolos. Dengan Ya. hadirnya di Nusantara TV menurut Bung Ropan? Ya bagus ya untuk ke depan bisa ambil di Liga 3 atau Liga Nusantara kan baik juga. Banyak orang juga ingin melihat kan. Ya. Nah itu tadi punya basis penonton juga yang banyak. Ya. Dan daerah juga oke. Tapi sekali lagi itu yang harus mempersiapkan tim dengan baik. Sekali lagi harus itu mempersiapkan. Bukan cuma soal tim semua pemain, tetapi semua finansial itu harus kuat kalau bisa Ya. berbicara. Bu Riki, Ya. Ya terakhir. Nusantara TV sebenarnya menjawab karena kan kalau Liga Nusantara ini ditayang di YouTube dan nggak ada komentatornya, wah kering banget gitu. Dengan ada Nusantara TV kan lebih tertata rapi, terus ada komentatornya sehingga orang yang nonton juga kayaknya lebih karena Persebata main tuh banyak loh nonton di sana di kampung Di gitu. kampung-kampung nonton Persebata. Wah, sayang timnya harus Iya. turun ya, tapi itu wah masyarakatnya Oke. kan ini banget gitu. Bung Riki, Siap. Bung Ropan, terima kasih untuk Sama-sama. kehadirannya malam hari ini. Ya. Kita dukung futsal kita. Amin. Timnas. Iya, besok harus. kalahkan Iran. Iran. Ya kan? Terima kasih untuk perhatiannya sampai di sini. Pertemuan kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.